Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat tani semua? Jumpa lagi dengan saya di Yo Tani Channel. Oke sobat tani, untuk jumpa kali ini kita akan membahas ini tentang tanaman padi, di mana tanaman padi ini adalah salah satu varietas tanaman padi yang ada di negara kita. Nah, untuk nama padinya yaitu padi rojo lele. Padi rojo lele ini dikembangkan secara terus-menerus oleh Bapak Gatot Surono, di mana beliau ini adalah sosok yang tersemat sebagai pelopor padi maupun beras rojo lele yang dikembangkan dari tahun 1968 hingga sampai akhir hayatnya yaitu 2019. Karena beliau ini adalah petani yang dengan setia memelihara varietas rojo lele. Kemudian dalam perawatannya beliaunya ini menggunakan pupuk kandang. Meski rojo lele nyaris terkena kebijakan mekanisasi pertanian Orde Baru sejak 1968. Namun beliau ini memilih bersikap yaitu menanam padi rojo lele secara alami tanpa campur tangan bahan kimia. Dan akhirnya rojo lele sukses lolos dari pestisida dan sejak awal dikembangkannya dengan pupuk kandang. Dan hasilnya padi rojo lele menjadi salah satu varietas kelas 1 sepeninggalan Orde Baru hingga saat ini. Ya memang tak bisa dipungkiri lagi ya untuk beras padi rojo lele ini. Dari rasa nasinya yang bulat juga enak dan aromanya yang khas ini ternyata banyak disukai orang. Dan tentunya ini sudah pantas jika rojo lele ini menjadi sebuah merek dagang yang terkenal di sebuah kabupaten, yaitu Kabupaten Klaten. Nah, begitulah singkat ceritanya dari padi rojo lele. Di sini kita terinspirasi oleh padi rojo lele milik teman ya. Di sini kita mencoba ini ya, online beli benih padi rojo lele dan kita mau coba untuk ditanam di lahan sawah milik kita. Untuk ukurannya ini 5 kilo ya, merek rojo lele dari Akar Tani. Nah, ini kalau kita perhatikan dari benihnya ya, ini bentuknya pipih, bulat dan juga besar ya. Dan sekarang ini kita bisa coba lihat ya review video tentang tanaman padi rojo lele milik teman ya. Walaupun ini sedikit tapi nggak apa-apa, ini hanya sebagai sampel saja. Dan ini untuk tanamannya baru mengeluarkan malai. Nah, ini bisa dilihat ya untuk malainya ini. Biasanya itu cukup panjang-panjang karena ini baru keluar ya, ini masih belum penuh semua. Dan ini untuk bulirnya ini cukup banyak ya. Nah, untuk bobot 1000 butirnya itu biasanya 32 gram. Kemudian padi ini juga ini ya, tahan kerebahan. Kemudian untuk keunggulannya yaitu padi ini tahan warna coklat. Kemudian kadar amilosanya yaitu 21%, sehingga untuk rasa nasinya ini dibilang yaitu pulen, enak dan mempunyai aroma yang khas yaitu wangi. Terus ini ya, untuk umur tanaman padi rojo lele ini biasanya itu antara ini ya 110 sampai ini 120 hari setelah tanam ya, bahkan bisa lebih karena untuk tergantung ini ya musim biasanya. Kemudian untuk ini ya tinggi tanaman yaitu antara ini 146 sampai 155 dan mempunyai ini daun bendera tegak. Kemudian ini untuk jumlah anakan produktifnya yaitu ini ya 8 sampai 9 anakan biasanya. Nah sobat tani, ini kalau kita perhatikan ya, untuk tanaman padinya ini memang cukup subur. Dan ini ya, daunnya ini sangat hijau sekali
Juga untuk daun benderanya ini pun normal, tidak, dan cukup bagus ya. Nah, ini untuk tanaman padi rojole ini adalah tanaman padi masa tanam kedua. Dan ini biasanya ya, padi ini cukup bagus, tapi lebih bagus ketika masa tanamnya itu saat masa tanam untuk yang pertama kali. Ini untuk diketahui ya Sobat Tani, bahwa tanaman padi rojolele ini ketika dulu itu ya umurnya ini cukup panjang ya, sekitar ini 5 bulan sampai 6 bulan ya dalam sekali panen. Namun untuk saat ini karena selalu berinovasi dan selalu dilakukan riset, ini untuk tanaman padi rojolele ini umurnya bisa diperpendek, yaitu bisa menjadi ini ya 110 hari setelah tanam. Dan ini tentunya umur tanaman padi ini layaknya hampir sama dengan tanaman padi biasa. Nah, untuk lebih jelasnya tentunya Sobat Tani bisa simak spesifikasinya benih padi rojolele ini sebagai berikut. Nah, demikianlah informasi sedikit ini tentang tanaman padi rojolele. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Sobat Tani semua. Dan mungkin Sobat Tani tertarik dengan tanaman padi jenis ini. Tentunya bisa dicoba di bulan yang akan datang, di saat musim hujan nanti. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu dan kita akhiri. Namun sebelumnya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat dan tetap terus berkarya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.